Shalom. Salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini. Tuhan yang baik, kami mau mendengar firman-Mu di pagi hari ini. Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan pagi hari ini diambil dari kitab Ayub pasal 23 ayat 10 dengan tema Tuhan menguji aku. Ayub pasal 23 ayat 10, sebab beginilah firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats pagi hari ini tentang Ayub yang ingin membela diri di hadapan Allah. Karena Ayub yakin bahwa Allah masih peduli kepada hidupnya dan tahu bahwa tidak ada kesengsaraan yang dapat membuat Ayub berbalik dari kesetiaan kepadanya. Ayub melihat semua penderitaannya sebagai ujian iman dan kasihnya kepada Tuhan. Walaupun sahabatnya Elifas menganjurkan supaya Ayub bertobat dari dosanya yang besar, namun dia tetap menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Saudaraku, suatu pertanyaan terhadap kisah Ayub. Kalau Allah benar-benar ada, mengapa Ayub menderita? Bukankah Ayub adalah seorang yang saleh dan taat kepada Allah? Suatu pertanyaan dari orang yang tidak percaya kepada Allah, yang juga mempertanyakan keadilan Allah. Saudaraku, di dalam kisah Ayub ini, kita dapat menjawab bahwa kita tidak dapat memahami rencana Allah, sebab Dia adalah Allah dan kita adalah manusia ciptaannya. Karena juga Dia adalah Allah yang besar, yang memang tidak kita bisa pahami kehendak-Nya. Saudaraku, pergumulan dengan penderitaan baik secara fisik maupun rohani memang tidak mudah. Dan penderitaan bertambah berat kalau orang-orang terdekat kita tidak bersimpati dengan penderitaan yang kita alami. Malah mereka membuat fitnah yang salah tentang kita. Apalagi keluarga sendiri yang tidak bersimpati. Saudaraku, nats firman Tuhan dari perkataan Ayub bahwa Allah tahu jalan hidupnya dan seandainya ia diuji, ia akan timbul seperti emas. Emas merupakan atau termasuk logam mulia yang tahan terhadap karat, dan bila emas dibakar tetap bertahan di dalam kobaran api. Dan Ayub menggambarkan pengalaman dan ujian hidupnya sebagai proses pemurnian emas. Dan ia belajar beriman bahwa Allah itu hidup dan sedang menguji dirinya. Ayub yakin jalan yang ia tempuh setelah ujian itu berlalu, Allah akan membenarkannya, dan Ayub akan timbul seperti emas yang sudah teruji oleh api pencobaan. Saudaraku, di dalam kisah Ayub dan penderitaannya dimaksudkan untuk mengajarkan kepada kita bahwa selalu ada rencana terbaik di balik setiap ujian hidup yang Tuhan izinkan menimpa kita. Dan hidup kita ibarat emas dan begitu berharga di mata Tuhan. Dan jika Tuhan membakar hidup kita, Tuhan tidak bermaksud menghancurkan. Sebaliknya, Ia ingin mendapati
kita mendapatkan kualitas iman yang teruji, yang murni, dan sebuah kehidupan yang tanpa celah di hadapannya. Saudaraku, di pagi hari ini, Tuhan menguji hidup kita bukan untuk menghancurkan hidup kita. Sebaliknya, Tuhan sedang memurnikan kita seperti emas. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Ajari kami ya Tuhan, agar kami selalu setia dan selalu percaya kepadamu di dalam menjalani kehidupan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dengarlah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita selalu mengucapkan syukur di dalam hidup ini. Dan kita percaya renungan pagi hari ini menjadi sumber berkat dan sumber kasih untuk kita. Shalom.